Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Beberapa hari tidak upload video. So enggak ya, emang ada yang kangen ya. Di intermezzo. Oke teman-teman, saya kali ini akan bahas sedikit tentang bahaya pupuk kandang ya. Kalau kita tidak mengolahnya secara sempurna. Kebetulan kemarin saya datang ke lahan lahan salah satu teman saya yang juga budidaya cabai, tetapi dia gagal hampir mungkin 80, mungkin sebentar lagi habis ya, karena memang salah aplikasi pupuk kandang seawal ya. Ya memang penyesalan itu timbul di akhir ya. Kita butuh ilmu untuk segala sesuatu termasuk dengan bertani teman-teman. Kita akan ulas sedikit ya tentang bahaya pupuk kandang kalau kita tidak pinter-pinter mengolahnya teman-teman. Simak ya sedikit aja. Oke teman-teman, pupuk kandang ya, salah satu pupuk organik yang menjadi andalan banyak petani sebetulnya dalam berbudidaya tanaman apapun ya, termasuk tanaman cabai. Tetapi pupuk kandang itu kalau kita tidak pintar-pintar mengolahnya, dia seperti pisau bermata dua ya teman-teman. Satu sisi dia bisa membawa manfaat yang luar biasa bagi tanah ya, pembenah tanah, juga bagi tanaman, karena dia juga mengandung unsur hara yang luar biasa bagi tanaman. Tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengolahnya secara tepat, itu bisa menjadi bumerang dan bisa menyebabkan kegagalan panen, seperti kawan saya ya, yang dia salah seawal dalam pengelolaan pupuk kandang ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemarin saya videokan lahan yang mengaplikasikan pupuk kandang masih mentah ya. Hampir separuh lebih sudah mati kena busuk batang. Silakan teman-teman bisa lihat ya. Dan yang masih sehat sudah mulai menguning, artinya patogen sudah mulai menyerang di akar. Merambatnya cepat sekali dari akar satu ke akar yang lain, karena memang pertumbuhan patogen di dalam perakaran dari hasil pupuk kandang yang mentah itu sedemikian rupa sudah merajalela di semua lini dalam tanah. Karena memang aplikasi pupuk kandang yang mentah itu dia semuanya ditabur di dalam perakaran, jadi hampir semua mati teman-teman. Itulah bahayanya teman-teman. Saya pernah bahas video tentang bahaya pupuk kandang di sini ya. Nanti saya taruh di link deskripsi, silahkan teman-teman bahas tentang bahaya pupuk kandang ya. Jadi kenapa pupuk kandang itu berbahaya kalau kita tidak bisa mengolahnya? Karena biasanya teman-teman yang sudah paham dengan pupuk kandang itu dia akan memfermentasikan dulu atau memproses dekomposisikan dulu pupuk kandang yang masih mentah di dalam kandang itu untuk diolah sedemikian rupa sampai bakteri patogen yang ada itu mati, atau kita olah dulu menjadi matang gitu ya, baru kita aplikasikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak olah pupuk kandang menjadi siap tabur di ladang, di lahan, itu dia akan mendatangkan patogen yang luar biasa banyaknya dan bisa menyebabkan kegagalan panen. Tentang fermentasi pupuk kandang saya juga pernah share di video ini ya, saya juga nanti taruh di link deskripsi teman-teman ya, silakan teman-teman pelajari ya. Jadi studi kasus di salah satu ladang teman saya itu kan, dia seawal tidak memahami tentang bagaimana pengelolaan ataupun mengelola pupuk kandang ya. Dia ngambil dari kandang koi sapi ya, karena beliau punya banyak sapi. Koi sapi dia langsung dibawa ke dalam lahan, langsung ditabur di tengah bedengan, kemudian ditutup. Walaupun sudah didiamkan selama hampir 2 minggu, tetapi karena pupuk kandang yang masih mentah itu langsung dibawa ke ladang, tidak mengalami proses dekomposisi secara alamiah di kandang sampai kering, tapi langsung dibawa ke ladang dengan kondisi masih mentah. Nah itu cukup dan sangat berbahaya, bukan cukup bahaya, sangat berbahaya, karena dia masih banyak mengandung bakteri-bakteri jahat yang berpotensi menjadi patogen ketika sudah dibawa ke ladang teman-teman. Ini berbahayanya ya.
yaitu butuhnya ilmu kita dalam semua bidang ya, termasuk dalam pertanian, termasuk juga dalam ilmu mengelola pupuk organik, pupuk kandang. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola, kita tidak punya ilmu tentang hal itu ya, itu akan menjadi bumerang. Jadi dia langsung diaplikasikan ke ladang semua, dia tidak paham bahwa pupuk kandang yang mentah itu membahayakan tanamannya, teman-teman. Ini gambar ketika beliau menaruh pupuk kandang di lahan. Sudah kami dan beberapa teman-teman sudah kita ingatkan sebetulnya, cuma karena beliaunya akan tidak apa-apa kita coba gitu ya. Walaupun kita sudah berikan beberapa argumentasi bahayanya pupuk kandang kalau tidak diolah secara matang itu seperti ini ya. Ya itu kan kembali lagi ke pemahaman ya, dan kembali lagi ke yaitu tadi, dalam hal apapun termasuk bertani kita butuh ilmu, teman-teman. Ketika sudah terjadi seperti ini ya, semuanya menyesal ya. Penyesalan tidak datang di depan tapi biasanya berakhir di belakang. Yaitu pentingnya kita harus belajar, kita harus mempunyai ilmu tentang apapun, teman-teman ya. Pesan kami buat teman-teman yang aplikasi pupuk kandang, wajib difermentasi dahulu sampai siap dia di ladang, sudah matang betul, sudah tidak ada bakteri jahat yang tumbuh di dalam pupuk kandang. Kalau masih mentah atau masih bau, masih panas, jangan diaplikasikan, itu berbahaya, teman-teman. Harus matang dulu. Kalau di pupuk kandang didekomposisi secara alami ya, dia biasanya butuh waktu sekitar 1 tahun. Sekali lagi, kalau kita mau aplikasi pupuk kandang, diwajibkan pupuk kandang itu matang dulu. Ciri-ciri pupuk kandang matang dan mentah ada di video saya yang bahaya pupuk kandang. Silahkan teman-teman cek bahayanya ya. Sekali lagi, bahwa segala sesuatu dalam hal apapun termasuk dalam bertani kita butuh ilmu ya. Segala sesuatu seperti ilmu itu adalah ibarat cahaya, teman-teman. Kalau kita berjalan di malam yang gelap, tidak memiliki cahaya apapun, kita akan tersesat ya. Seperti halnya dengan kehidupan ini ya, teman-teman. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya pegangan pengetahuan tentang apapun, juga tentang pertanian, kita juga akan tersesat. Kita tidak tahu ini benar apa salah, ini pas atau enggak, itu kan kita tidak tahu tanpa kita punya ilmu, teman-teman. Itu ya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau lanjut bersih-bersih rumput, gulmanya sudah mulai datang lagi. Teman-teman, salam sehat buat teman-teman yang sudah gabung, sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, bunyikan loncengnya agar menerima info-info terbaru dari kami tentang budidaya pertanian cabai. Teman-teman, assalamualaikum.